Kitab Al-Filaha halaman 59. Tahu atau penulis masih sama, kotoran domba adalah yang paling tebal dari semuanya. Dan karena itu pupuk terbesar untuk payau, pahit, panas, dan asam, dan untuk tanaman yang sejenis tanah. Kemudian ikuti bagal dan kotoran kuda. Orang awam lebih menyukai kotoran kambing dan domba, dan ditempatkan setelah kotoran keledai. Pengalaman dibuat oleh kotoran babi dan banyak ditemukan membakar akar pohon besar, palem, dan segala macam tanaman. Jadi tidak ada keuntungan. Kotoran terbaik dari semuanya, kata Susado, adalah kotoran merpati, yang terus berlanjut kotoran dari burung lain, kecuali air. Kemudian dia mengikuti dan merupakan manusia ketiga kotoran. Yang keempat adalah kotoran kambing, yang kelima domba, yang keenam keledai, kotoran sapi ketujuh, kotoran kuda kedelapan, dan bagal. Berikut bisa ini dianggap memiliki kualitas yang sama secara berdekatan, sementara meragukan sifatnya atau dalam tidak ada alasan preferensi ditemukan di mana mereka secara bertahap dibedakan. Menurut Kutsami, kotoran ini dibuat atau disiapkan dengan sedotan dan abu, dan membusuk hingga menjadi senyawa obat yang digunakan pria untuk pengobatan. Bersama mereka, pohon itu menyembuhkan, palem, tanaman merambat, dan segala jenis tanaman dari segala musibah dan bahaya. Solusi tertentu untuk tanaman dengan darah dan air kencing juga disediakan, karena darah memiliki khasiat yang luar biasa menghidupkan kembali atau mengembalikan beberapa pohon dan tanaman. Pasal 1. Cara membuat pupuk kandang. Menurut pertanian Nabatea, siapapun yang ingin menghasilkan keuntungan, pupuk kandang untuk pohon dan tanaman pada umumnya di lahan yang sesuai, dan pupuk kandang apa yang harus diberikan. Gunakan untuk mengawetkan tanaman yang dijadikan musibah. Lakukan pembuatan parit yang dalam, yang semakin lebar dan dalam mereka semakin baik jadinya, dan menuangkan kotoran apapun dengan manusia, kotoran merpati atau kotoran dari burung lain, kecuali air dan bebek yang kotorannya tidak bisa dalam beberapa hal. Aduk rata dengan menambahkan beberapa lembar bahan laut dan kubis cabang, dan juga lendir hitam dan basah dari beberapa sungai atau sumur, dan diacak semua dengan tongkat panjang sehingga menjadi bagian yang tergabung. Taburkan di atasnya kotoran dan air seni manusia, yang merupakan kotoran terbaik terutama untuk tanaman merambat, lalu aduk baik setiap hari atau 3 dalam 3 hari sampai mengeluarkan bau busuk, dan kemudian menjadi bau busuk hitam, lalu diaduk rata setiap hari, atau 3 dalam 3 hari sampai mengeluarkan bau tak sedap, dan lalu saat sudah hitam, tambahkan abu tanaman rambat dan ranting. Aduk terus memasukkannya setiap hari dengan cara yang telah ditentukan. Yang abunya lebih banyak jumlahnya akan jauh lebih baik. Dan kemudian hadir semua bercampur, meninggalkannya di tempat yang sama. Lalu mengapa ada setiap hari buang air kecil tanpa jeda sampai baunya sangat tidak enak dan menghitam, dan tidak membedakan apapun yang tercampur secara terpisah. Di yang negara saya sebarkan di tanah, dan sisanya di lubang yang sama, sehingga semuanya kering terkena kemarin yang diverifikasi dan mencapai akhirnya kesempurnaan. Lanjut.
Lanjut halaman 61. Demikianlah pupuk kandang yang menyuburkan tanaman, merambat yang bebas dari malapetaka untuk perbaikan yang mana memperkuat dan menyimpan banyak kerusakan. Demi Allah, pupuk kandang untuk buah-buahan seperti delima, hasel, apel, pir, loquat, aronio, persik, aprikot, jujube, sebasten atau serval, dan pohon serupa yang buahnya terlepas dari dinginnya kualitas, dibuat abu yang sama dari mereka dan lumpur hitam di bawahnya, tergeletak di atas dan diaduk dengan baik dengannya, menggabungkan banyak kotoran merpati kayu dan merpati rumah dan kelelawar atau menelan yang digabungkan dengan tongkat panjang dan pemukul kayu hingga rata, dicampur dan diinfuskan di atas air kencing unta, atau orang buang air kecil di sana sambil terus diaduk sampai itu hitam dan busuk. Kemudian Anda mencampurkan banyak kotoran manusia purba dengan warna yang sama, menggabungkannya semuanya dengan sekop dan buang air kecil di atasnya setiap hari sampai lebih busuk. Kontraksi bau untuk yang mana air kencing unta atau lebih baik daripada manusia, yang jika tidak ada serah terima jumlah unta berbaring menambahkan batang dan daun lobak yang membuat cepat busuk dan bau semua yang ada di dalamnya. Setelah busuk ia mengaduk naik turun terus-menerus dan meluas ke seluruh negeri, menjadi kering atau tetap dengan sedikit kelembapan dengan kotoran yang menutupi kaki. Setelah pohon-pohon itu atau sejenisnya diperbaiki dan direstorasi. Kotoran India cocok untuk melon bulat dan spesies lain dari gambar yang sama. The kotoran adalah campuran kotoran keledai dan abu duri, seringkali diternakkan di tanah yang tidak diolah. Pada siapa campuran ibu anggur infus, aduk semuanya sehingga uap air tercampur itu dan dibiarkan sampai membusuk dan hitam, di mana pengaturan akan bercampur dengan tanah jauh lainnya dengan tanah mungil atau debu yang meninggi dari semua situs berdebu. Semuanya dibangun dengan sekop, lalu dibuang ke bagian bawah melon untuk tanaman yang mana yang pasti mendapat manfaat dan diperkuat. Pupuk kandang untuk buah ara, jeruk, almond, alfonsigo, kenari, almond pahit, dan pohon lainnya seperti buah hangat, terdiri dari kotoran, sisa gandum dan barley setelah panen, rumput kering yang lahir dari biji-bijian yang sama, dan jerami lalang serta tanaman kecil lainnya. Semuanya bersama-sama dibiarkan menyebar dengan baik di kandang atau kandang tempat ternak dikumpulkan, sehingga mereka membasahi dan mengotori dan menginjaknya hancur sehingga terlihat seperti garam dan digabungkan dengan kotoran dan tidak diragukan lagi akan segera membusuk. Yang tata letaknya dan di mana ia memilikinya dihitamkan, aduk dengan sekop besi atau benteng kayu, dilengkapi tanah merah, barang baru yang seluruh campurannya dibiarkan memanjang sehingga tersisa lap atau sangat sedikit kelembapan, dan seperti pupuk kandang dengan memupuk pohon-pohon yang disebutkan di atas dan sejenisnya. Pupuk kandang umumnya bermanfaat untuk semua tanaman kecil atau besar, terdiri dari abu dari jerami pendek dengan akarnya pada
tunggul, gandum dan barley, duri, briars, tongkat dan ara, daun, menambahkan kotoran dan kotoran merpati, jerami kacang, gandum dan jelai, dan labu batang kering, semuanya dalam spesies yang sama, dan cabang yang tidak terbakar, dan beberapa batang dan akar tanaman merambat. Lumut air dikumpulkan dari sungai dan pantai, kolam dan parit, dan sedotan kecil yang akarnya cocok. Semua ini bersama-sama diparit seperti yang dijelaskan di atas. Air hujan itu membusuk masuk yang mengatur orang-orang tani juga buang air di sana. Jadi itu akan membuat air ini mengalir dan pergi berhenti di tempat-tempat seperti itu. Diketahui bahwa arus seperti itu membersihkan jalan, kotoran, lanau, lumpur, substansi tanah yang halus dan tebal yang ikut menyerah. Lanjut halaman 62. Kotoran masih ada dan genangan air yang telah diserap ke bumi berubah apa yang terkandung di parit-parit itu dan diguncang dengan tongkat yang dibangun dengan baik, semuanya membusuk dengan sempurna. Itu sudah menghitam dan memberinya bau busuk. Dengan pisau bergerak terus-menerus, mengaduk banyak sampai tetap menyatu sebagai massa pesta, dan demikianlah pupuk kandang yang berguna untuk setiap pohon dan tanaman, dan dengan itu semua pupuk kandang kecuali melon. Campuran kotoran manusia purba layaknya mentimun, labu, lobak, wortel, daun bawang atau damaskus, dan tanaman serupa dibesarkan di bawah tanah seperti akar. Meski mentimun juga dipupuk dengan kotoran sapi, kotoran keledai, dan kotoran manusia. Semua bercampur dengan bagian lain jadi empuk dan ditumbuk bagus.